memang mayoritas ini sekarang ini adalah pendatang. Sekitar 90% itu pendatang, jadi yang aslinya itu memang sekitar 25%. Jadi kalau untuk keragaman masalah budaya memang ya sudah di sini itu udah bercampur baur, bahkan untuk istilahnya kalau untuk aslinya pribumi bahkan sekarang ini lebih sulit untuk menyatukan karena berbagai macam itu dari daerah itu 90%. Jadi ya untuk apa keragaman beragama atau keragaman budaya di sini ya alhamdulillah itu pendatang yang dominan, tapi tidak melupakan istilahnya tradisi-tradisi yang ada di DKI ini, di Jakarta ini, karena walaupun bagaimana toh pendatang tetap harus kita menghormati apa tuan rumah. Jadi walaupun minoritas di lingkungan khususnya di RT 2 ini paling tidak ya untuk menyatukan itulah memang tugas kita sebagai pengurus RT untuk merukunkan antar tetangga. Alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan lancar-lancar. Bahkan kalau ada ingin istilahnya tahu kegiatan apa yang ada di lingkungan ini, itu memang setiap bulannya juga ada pertemuan khusus untuk warga, dan kalau ada acara masalah keagamaan atau masalah budaya-budaya itu paling tidak antara 17-an Agustus itu paling meriah itu di Jalan Pengadegan Utara ini. Saya sekarang ini hidup sebagai mahasiswa USBI. Saya memiliki teman dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi saya menemukan keberagaman. Yang pertama, keberagaman budaya. Dari keberagaman budaya itu saya menemukan keunikan di masing-masing budaya tersebut. Dan menanggapi perbedaan dari keunikan-keunikan tersebut, saya merasa banyak sekali mendapatkan pelajaran dari keberagaman itu. Dengan pribadi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, dan sejatinya ketika fenomena-fenomena yang kita temukan sehari-hari, khususnya pada saat ini dengan segala macam perbedaan, sepatutnya kita menerima segala perbedaan itu tanpa harus menimbulkan kerusuhan atau enggak perpecahan dan sebagainya. Kita saat ini harus sudah bisa menerima dan bisa menjalani segala perbedaan. Di USBI kan gue sebagai orang Jakarta ketemu orang-orang dari daerah yang banyak banget dan gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Menurut gue sih mereka budayanya menarik, punya cara pandang masing-masing. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap hal tertentu, beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap hal lain gitu. Tapi menurut gue yang paling penting itu sekarang karena kita udah sama-sama kuliah, perlu ada standar kerja atau standar apa gitu. Jadi minimal profesional lah gitu. Jadi jangan sampai budaya itu jadi halangan buat kita belajar, buat kita sosialisasi. Jangan sampai perbedaan misalnya kayak agama, ras gitu, jangan sampai jadi halangan buat kita cari ilmu dari orang lain yang kita ketemu di universitas ini. Menurut gue sih kalau tentang perbedaan itu di Indonesia. Last year gue pergi ke Beijing. Gue tinggal di Beijing 11 bulan lebih. Dan gue ketemu orang-orang lokal Beijing itu. Pendapat gue sih perbedaan mereka dengan orang Indonesia, mereka tuh pikiran lebih modern. Tapi mereka sifatnya lebih kasar. Jadi mereka maksudnya modern itu mereka sudah nggak pandang lagi ras. Mereka mau sama bule, mau sama orang Arab, mau sama orang hitam, mau sama orang Indonesia, mau sama orang manapun, mereka welcome banget buat belajar apapun. Mereka mau ngajarin meskipun itu subjek yang formal kayak ekonomi atau bahasa mereka, budaya mereka nggak takut budaya mereka orang lain paham gitu. Bahkan beberapa orang bule gitu lebih paham daripada orang lokal gitu di orang Cina. Itu menurut gue mereka sangat welcome banget untuk belajar. Mereka nggak takut bersaing dengan orang luar negeri. Mereka sendiri pikirannya udah nggak mikir melulu hanya tentang uang, tapi pelestarian budaya juga. Itu yang gue nggak temuin di orang Indonesia. Terus gue juga sekarang gue ngeliat orang Indonesia yang kurang berpendidikan gitu, mereka masih rasis ya. Tapi kalau misalnya orang Cina, meskipun mereka sampai yang dari orang kampung pun gitu yang baru ketemu, mereka tuh nggak peduli orang mana gitu, selama kita baik mereka juga baik kita. Terus kasarnya mereka itu, mereka sifatnya dasar mereka memang lebih jorok daripada kita. Misalnya ngeludah, cara makan, cara tempat tinggal ngaturnya seperti apa, karena mereka orang banyak banget kan. Terus mereka cuacanya dingin, jadi orangnya mereka lebih keras gitu. Jadi sampai di pinggir-pinggir jalan masih banyak kotor apa gitu.
menurut gue sih kelebihan orang Indonesia dibanding orang Cina ya, orang Indonesia tuh lebih sensitif terhadap hal-hal yang mengganggu orang lain gitu, misalnya kayak meludah, makan di busway, apa segala macam gitu. Mereka Indonesia masih lebih peduli daripada orang. During my stay in Qatar for over 18 years, I've met a lot of Indonesian people. However, I've never really explored their backgrounds. Coming here back to Indonesia in Usbi, I've found lots of people with many different backgrounds, and it's a really interesting and thought-provoking scene to see, because I get to experience what different people are like, how they interact with each other, how they talk, and it's a really unique experience for me. Culturalism means different things in different countries. In my country, multiculturalism is all about new immigrants coming into America. We like to call our country the melting pot, or sometimes the tossed salad, because of all the different countries that come in and share and live and work together. In Indonesia, it's a little bit different. Of course, there are immigrants, and I'm one example. But in Indonesia, you have cultures that are original, that started in many different places in the country. So multiculturalism is a different thing here. And my example before, comparing the melting pot and the tossed salad, for America, I really think it's more like the tossed salad, right? Because you can see the very individual different cultures very clearly, because maybe you have Kampung China over here, and then you have the Indian community, and they're very close. Sometimes they integrate, but sometimes no. But in Indonesia, from my perspective, I see so much coming together. You know, I know you have a lot of the stereotypes between Batak and the difference between Javanese. You know, there are many differences, but in Indonesia, I really see that it's very, you know, it's still one Indonesia in many ways. And so for me, multiculturalism is more about sharing. You know, it's more about sharing and coming together, and the most important thing about that is the learning about how to live with different people from different backgrounds.